Kemudian masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat. Karena sulfur yang ini kan sampai 500 ya. Kita mau sulfurnya itu 50 lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi. Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Presiden Jokowi bantah pernyataan Luhut Binsar soal pembatasan BBM bersubsidi. Rocky Gerung sebut kabinet saling amputasi. Enggak. Belum ada pemikiran ke sana, belum rapat juga. Perbedaan pernyataan Presiden Jokowi dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal pembatasan BBM bersubsidi menuai sorotan dari sejumlah pihak. Baru-baru ini, pengamat politik Rocky Gerung turut memberikan tanggapannya terkait perbedaan pernyataan Presiden Jokowi dengan Luhut Binsar Panjaitan soal pembatasan BBM bersubsidi. Rocky Gerung mengatakan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan tersebut diucapkan lantaran sang Menko Marves mengetahui kondisi beban APBN yang kian berat dari subsidi energi. Tak hanya itu, Rocky Gerung juga menilai perbedaan pernyataan antara Presiden Jokowi dengan Luhut Binsar Panjaitan merupakan miskomunikasi. Ini kelihatannya Pak Luhut menghitung sebetulnya bahwa cuma dengan cara itu pembatasan BBM, APBN bisa diselamatkan. Kata Rocky seperti dikutip kilat.com dari kanal YouTube-nya Jumat 19 Juli 2024. Tetapi Jokowi mungkin gak nyangka bahwa Pak Luhut akan ucapkan itu mendahului dia. Kelihatannya soal komunikasi saja, ujarnya. Meski demikian, berdasarkan perhitungan teknis, Rocky menerangkan bahwa BBM bersubsidi harus dibatasi. Namun, Rocky tak memungkiri bahwa kebijakan pembatasan tersebut menimbulkan efek sosial politik. Terlebih, lesunya ekonomi dalam negeri kerap mendapatkan sorotan dari investor asing. Secara rasional, ya memang harus dibatasi, tapi secara moral itu berbahaya, ungkapnya. Dunia internasional setiap hari memperlihatkan sesi bagaimana ekonomi Indonesia berada dalam bahaya. Sinyal-sinyal itu dibaca oleh investor asing. Lanjutnya, Rocky menduga Luhut memberikan pernyataan tersebut lantaran adanya sinyal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saling bantah antara Presiden Jokowi dengan Luhut Binsar Panjaitan, kata Rocky, menunjukkan kondisi kabinet berantakan. Mungkin Sri Mulyani kasih sinyal. Pak Luhut tangkap itu sebagai sinyal. Mungkin Pak Luhut merasa, oke, Presiden tahu dan keadaan seperti biasa. Hanya itu jalan keluarnya, ucapnya. Jadi bantahan-bantahan itu menunjukkan bantahan-bantahan kabinet sendiri berantakan. Yang dulu kita pakai istilah ini, kita pakai istilah saling amputasi. Sebutnya. Menurutnya, hingga 100 hari ke depan sebelum masa pergantian presiden, Indonesia mengalami kondisi yang kritis di tengah lesunya ekonomi nasional dan ketegangan politik internasional. Jadi tetap 100 hari ke depan ini adalah keadaan kritis kita. Karena soal ekonomi yang memburuk, ketegangan internasional, dan yang terutama kemampuan Jokowi untuk mengatakan dia masih punya grip pada kekuasaan, katanya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah berencana akan menerapkan regulasi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Regulasi tersebut rencananya akan berlaku pada 17 Agustus 2024 nanti. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan kita bisa kurangi, ujar Luhut. Namun, Presiden Jokowi membantah adanya rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024 nanti. Bahkan dirinya menuturkan pemerintah belum melakukan rapat terkait aturan itu. Enggak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga.
tutur Jokowi. Sumber Kilat.